Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini saya mau sedikit bahas ya tentang kemarin penggantian sistem pengereman ya, yaitu Master Brake RCB S1 kemudian dikombinasikan dengan selang rem braided TDR ya. Oke, kita bahas satu-satu di master remnya dulu ya. Oke. Nah, setelah terpasang seperti ini hasilnya untuk master rem RCB S1 nya. Oke. Fokus ya, raketok. Nah, itu ya. Seperti itu. Ya, oke, kita bahas terkait kemarin pemasangannya bagaimana ya. Jadi untuk PNP-nya ya tidak 100% PNP ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan ya. Yaitu yang pertama yang kelihatan dulu yaitu di sebelah kiri ada spion, di sebelah kanan tidak ada spion ya, karena memang kemarin di bengkel itu katanya ulirnya beda ya. Kalau ulir ini itu ngencenginnya ke kiri, kalau yang spion Kawasaki itu ngencenginnya ke kanan. Jadi kayaknya ini besok perlu dicarikan konverter spion ya. Katanya punyanya Yamaha, tapi Yamaha apa juga belum tahu ya. Atau mungkin selanjutnya di sini bisa dikasih tambahan bracket untuk spionnya. Nah itu ya, jadi spionnya tidak bisa atau belum bisa terpasang ya. Nah kemudian posisi dari ini ya, karet kabel gas ini ternyata sedikit menghalangi dari master remnya ya. Jadi ini posisinya diambil di tengah-tengah ya, antara tempat spion sama untuk mengeluarkan minyak remnya tadi dipilih di sini. Tetapi sebenarnya dia harus ngatur ininya ya, selongsong gasnya ini agak diputar maju sedikit ya. Nah itu harus diakali dengan di bagian dalam sini ya. Nah di bagian dalam sini itu kan ada cowaan ya di di stangnya. Nah itu perlu dibuat lagi cowaan yang lebih panjang agar selongsong gasnya ini bisa sedikit turun ya. Nah mengapa ini perlu sedikit turunkan ya, karena kalau tidak diturunkan itu bagian depan ada adjuster itu ya, adjusternya ini dia nabrak ya, atau istilah Jawane itu gaduk ya, gaduk di firingnya ini ya. Jadi adjusternya itu dia gaduk di firingnya ini, jadi perlu sedikit diturunkan ya. Jadi selongsongnya gas diturunkan, itu dia harus melubangi cowaan yang ada di stangnya gitu. Jadi ya enggak PNP 100% ya, ada sedikit penyesuaian. Juga kemarin hati-hati ya pas ini ya, bagian untuk bleeding ya, istilahnya bleeding minyak rem itu. Nah kemarin itu dia agak keteken sama sama karet ini ya. Jadi dia mungkin agak maju ke depan, kemudian ini keteken ya bleedingnya. Nah dan ini menyebabkan minyak remnya bocor ya. Nah untung aja tidak terlalu parah ya. Kemarin dikasih yang namanya ya itulah untuk pipa PVC bar nggak bocor, itulah putih-putih itu. Dan alhamdulillah tidak terlalu parah bocornya. Jadi besok kalau ada yang mau pasang master rem RCB S1 di Ninja R khususnya, itu perlu diperhatikan di sini ya, jangan sampai ininya ketekan oleh selongsong karetnya gitu guys ya. Ya jadi cukup ada banyak hal yang
perlu diutak-atik ya di sana sini ya. Nah, jadi itu untuk master remnya, tetapi secara looks ya lebih apa ya, lebih beda sih daripada originalnya. Tapi mungkin ini kalau biasanya mungkin ini posisinya nggak nyamping ya, tapi lazimnya mungkin agak ke depan, tapi ya enggak apa-apa lah. Yang namanya aja masih mencoba PNP-in ya master remnya. Oh, kita ke selangnya ya. Selang remnya ini pakai hel ya. Hel-helan. Nggak mampu beli hel, jadi selangnya pakai TDR ya, TDR yang black carbon ya. Nah, tentu saja harganya lebih terjangkau daripada hel. Ini sekitar 90.000 ya untuk depan, sama belakang itu harganya sama ya, 90.000. Kenapa kok saya pilih TDR? Yang pertama ya dia lebih terjangkau, kemudian dia oke, ada iklan truk lewat. Dia lebih terjangkau ya untuk selang TDR ini. Kemudian dia juga sudah braided ya, braided steel, tidak cuma karet seperti standarnya. Kemudian ya saya kira juga sudah cukup lah untuk kaliper standar dan motor yang mesinnya juga masih standar seperti itu ya. Untuk panjang selang remnya ini 90 cm ya. Jadi memang agak sedikit kepanjangan ya. Karena panjang selang rem original yang Ninja R itu sekitar 78 cm ya. Jadi kalau ada yang 75 mungkin akan lebih rapi ya. Oke, ada iklan lagi, bentar ya. Karena di pinggir jalan raya jadi ada banyak iklan. Nggak apa-apa lah. Oke, iklannya banyak sekali. Tadi sampai apa ya? Sampai panjang ya. Jadi kalau ada yang 75 cm akan lebih oke kemungkinan ya. Kemarin tuh ada sebenarnya, tapi mereknya bukan TDR ya, yaitu KTC ya. Tapi saya itu biasanya kalau kok enggak sama mereknya itu kok kurang sreg ya. Jadi harus sekalian TDR aja semua. Sama seperti ban ya, kemarin mau dioplos antara Pirelli CT Angle sama Pirelli Diablo Sport ya. Itu mending ya sekalian aja semuanya Pirelli CT Angle. Agak sedikit kepanjangan ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Ke bawah ini sampai sini. Ya, tapi tidak terlalu terlihat sih ya, karena ukurannya juga lumayan kecil ya. Nah, untuk pemasangan kabel ini, kabel rem itu lazimnya itu ada dua banjo ya, dua jenis banjo yang melengkung sama yang itu yang lurus seperti itu ya. Jadi yang lurus itu letaknya ada di atas atau di master remnya, kemudian yang melengkung dia letaknya ada di kalipernya ya. Bukan sebuah keharusan, tapi biasanya seperti itu. Karena memang ini biar nggak nabrak atau nggak gaduk ya dengan kalipernya. Kita pindah yang ke belakang. Ya, kalau yang belakang sedikit lebih oke ya pemasangannya. Jadi tidak terlalu kepanjangan ya. Yang ini 60 cm yang TDR ini. Ya, aslinya itu kalau orinya itu sekitar 45 cm ya. Yang ini 60 cm ya. Oke, masangnya seperti ini. Ya, rapi ya. Tidak banyak drama, menggok-menggoknya enggak banyak ya. Kemudian sampai situ. Overall tampilannya kalau mau lihat seperti ini, update Ninja saya yang terakhir. Ya, update murah-murah ya. Inilah updatean step by step
pengumpul receh. Oke, itu ya. Nah, nanti bolehlah yang mau kasih saran, terutama untuk tempat spionnya. Yang penting motor itu ndak harus hedon-hedon tapi bersih ya. Ala-ala aja. Ala-ala tapi jangan KW ya. Karena kalau barang KW juga di keselamatan ya, safety-nya. Oke, gitu aja video review tentang pemasangan master rem RCB dan selang rem TDR-nya. Terima kasih sudah menonton. Kemudian untuk reviewnya, bagaimana impresinya, tunggu di video selanjutnya. Saya Pak Guru Motovlog. Sampai jumpa di video selanjutnya.